Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di GeoTube ID. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dari software ArcGIS dan juga bagaimana membuat geodatabase melalui salah satu cabang dari software ArcGIS, yaitu ArcCatalog. Oke, teman-teman, saya mulai video ini dengan pengenalan software ArcGIS. Kenapa? Karena untuk melaksanakan membuat project dari GIS atau geospasial, software yang umum digunakan itu adalah software ArcGIS, gitu teman-teman. Nah, kita mulai. Silakan teman-teman buka software ArcGIS-nya masing-masing. Ya, di awal ini teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit terkait software ArcGIS ya. Memang di video sebelumnya di video yang sudah di-post sebelumnya sudah ada tutorial terkait bagaimana melakukan georeferencing, bagaimana melakukan composite band, kemudian ada tutorial juga terkait download citra ya. Dan ini memang saya buat karena melihat teman-teman untuk belajar ArcGIS itu kan untuk belajar GIS itu kan harus dari dasar ya, dari awal banget. Nah, awalnya adalah bagaimana kita mengenal satu alat atau software yang akan digunakan ke depannya untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek dari GIS atau proyek geospasial tersebut ya teman-teman semua. Nah, dari software ArcGIS ini teman-teman, oke, kita bisa lihat ya. Kita buka dulu ArcGIS. Oke teman-teman. Jadi kalau kita lihat ArcGIS itu ada beberapa cabangnya ya. Yang biasa kita gunakan itu adalah ArcMap yang biasa kita gunakan untuk membuat peta. Kemudian nanti kita gunakan untuk tutorial selanjutnya. Setelah ini kita menggunakan yang namanya ArcCatalog ya. Ini digunakan untuk membuat geodatabase gitu teman-teman semua. Oke, kita mulai dari yang ArcMap ya. Jadi ArcMap ini gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya pengen ngasih tahu juga ke teman-teman semua, ArcGIS yang saya gunakan ini adalah ArcGIS versi 10.6. Nah, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman punya versi yang lain itu nggak masalah, karena memang pada dasarnya software ArcGIS ini untuk versi 10 ya, itu sudah mirip-mirip lah gitu. Cuman ada sedikit spesifikasi dan tools yang mungkin diperbarui seperti itu. Nah, saya sendiri menggunakan tadi software ArcGIS 10.6 ya teman-teman semua. Ini merupakan tampilan awal dari software ArcGIS atau ArcMap ya. Ini software ini namanya ArcMap. Oke, ini merupakan tampilan awal dari software ArcMap. Oke, teman-teman, di sini kita mengenal yang namanya toolbar ya. Di sini ada file ya, biasa ini isinya ada new, open untuk membuka project, kemudian save untuk menyimpan project dari ArcMap ini, kemudian save as. Ini biasa ya teman-teman ya, file biasa. Terus ini ada edit ya, edit ini ada view ini nanti gunanya untuk menampilkan data view. Ini merupakan data view ya teman-teman. Kalau layout view itu kita klik. Nah, nanti ini tampilannya adalah tampilan untuk melayout peta gitu ya. Kalau di data view tadi kita di sini membuat analisis. Jadi sebelum petanya itu masih mentah ya, masih dalam pengolahan, tampilan kita harus menggunakan data view. Nah, kemudian setelah kita mau melayout, mau membuat tata letaknya, membuat informasi tepi, kita menggunakan layout view gitu ya teman-teman semua. Kemudian insert ya, insert ini biasa buat membuat data frame. Kemudian text ini biasanya digunakan untuk, kalau data frame ini enaknya nanti digunakan untuk membagi proyek-proyek kita ya, atau pembuatan peta kita. Kemudian text ini biasanya digunakan untuk layout sih biasanya gitu ya teman-teman. Kemudian ini geoprocessing ya teman-teman. Geoprocessing ini ada buffer, clip, intersect, union, match, dan dissolve. Nah, geoprocessing ini adalah tools-tools yang umum digunakan dalam analisis spasial ya teman-teman. Nanti
peruntukannya banyak banget digunakan, contohnya untuk membuat peta kerawanan banjir itu biasanya menggunakan buffer, kemudian menggunakan merge juga, intersect, kemudian dissolve, seperti itu. Nanti kita akan belajar ya teman-teman ke depannya. Tapi ini yang penting teman-teman tahu dulu isi dari software ArcMap gitu teman-teman. Kemudian di sini kita ada toolbar ya teman-teman semua. Standar toolbar dari ArcMap itu dari yang new ya sampai dengan Arc Toolbox ya teman-teman. Sebenarnya ada tambahan, ada ini data driven page toolbar, kemudian ada model builder dan juga pattern ya. Nah, ini merupakan toolbar ya dari ArcMap gitu. Untuk yang editor, kemudian drawing, kemudian ada georeferencing itu toolbar tambahan ya. Tapi untuk defaultnya dia ini ya teman-teman ya. Yang dari new sampai Arc Toolbox ini. Oke, kita coba lihat ya dari awal. New ini dia digunakan untuk membuka halaman baru ya, halaman project baru dari ArcMap ini. Kemudian open biasanya digunakan untuk membuka dokumen. Jadi misalkan membuka project yang akan kita gunakan ya. Jadi bukan membuka data ya, tapi membuka proyek atau project dari ArcMap lain gitu yang udah kita lakukan, kemudian kita buka gitu. Kemudian save ini untuk menyimpan project dari ini ya, dokumen apa, tata kerja kita ya, project kita. Kemudian print ini untuk ngeprint ya. Kemudian di sini ada cut untuk memotong biasa, copy untuk copy biasa, paste juga untuk meletakkan ya sesuatu yang sudah di copy. Kemudian delete ini untuk menghapus feature atau menghapus nanti misalkan kayak menghapus SHP gitu ya yang tidak digunakan gitu. Undo remove layer ini bisa untuk mengembalikan tampilan yang sudah kita ubah sebelumnya gitu ya. Jadi biar dia ketika kita salah kemudian pengen mengembalikan ke semula gitu pakainya undo. Kemudian ini ada redo, itu tadi kebalikannya dari undo ya. Ini udah umum juga, banyak banget di software biasa. Kemudian add data. Nah, kalau kita mau memasukkan data kayak data raster atau data vektor, kita nanti menggunakannya add data ini teman-teman. Nah, nanti untuk untuk kelanjutan penggunaan dari add data ini kita akan bikin di video selanjutnya ya, karena di awal ini kita pengenalan terlebih dahulu. Nah, untuk map scale ini nanti menjelaskan tentang skala dari peta yang kita buat. Nah, nanti kan akan tampil nih peta di di layar project ini. Nah, nanti akan diketahui skalanya itu berapa gitu. Kalau ini 1:150.000 gitu. Nanti bisa diatur ya teman-teman, bisa diubah di sini. Oke. Edit toolbar, kemudian table of content. Table of content itu ini ya teman-teman ya, sebelah kiri ini ya. Table of content ini. Ini table of content. Jadi kalau dihapus sebenarnya bisa aja nih hilang. Kemudian kita tampilkan lagi table of contentnya seperti ini. Oke, ini nanti akan menampilkan layar ya atau dokumen-dokumen atau data-data yang kita masukkan ke tampilan utama project kita gitu. Nanti di sini isinya adalah data-data baik itu vektor maupun layer seperti itu teman-teman. Kemudian katalog. Nah, katalog ini digunakan untuk mengelola database teman-teman. Nah, di ArcGIS itu ada software sendiri yang untuk mengelola database yaitu ArcCatalog. Nah, di ArcMap kenapa ada katalog? Nah, memang ArcCatalog ini itu terintegrasi dengan ArcMap dengan tujuan untuk mengelola database secara lebih luas, secara lebih besar dan banyak. Lebih enaknya menggunakan ArcCatalog. Nah, setelah dimasukkan ke ArcCatalog, kita menganalisisnya kan di ArcMap nih. Nah, membuka data yang sudah kita buat di ArcCatalog ke dalam ArcMap itu menggunakan tools katalog ini teman-teman gitu. Kemudian tools search ini digunakan untuk mencari tools ya, tools lain yang ada di ArcMap ini, karena kan tools analisis atau tools apapun itu yang ada di ArcMap ini kan sangat banyak dan sangat kompleks ya, sehingga kita memerlukan tools search ini untuk mencari gitu. Jadi tinggal ketik aja nih, misalkan kita mau tools untuk konversi, misalkan line to polygon misalkan. Kita lihat, oke nih ada ya polygon to line misalkan ya. Nah, dia bakal muncul nih polygon to line.
tools Polygon Toolline yang gunanya untuk mengkonversi data SHP Polygon menjadi data line atau garis. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat ada di sini Arc Toolbox. Nah, Arc Toolbox ini merupakan satu tools yang berisi tentang alat-alat tadi, teman-teman. Jadi, alat-alat yang ada di search tadi itu juga menghimpun alat-alat atau tools yang ada di Arc Toolbox gitu, teman-teman. Nah, Arc Toolbox ini memang berisi tentang alat yang digunakan untuk mengelola atau mengolah data spasial yang masuk atau yang kita masukkan ke dalam ArcMap. Jadi, data-data tersebut, misalkan tadi kayak kita olah menjadi buffer gitu ya. Nah, itu menggunakan Arc Toolbox gitu. Ya, walaupun tools-toolsnya pun bisa kita dapatkan tadi dari georeferencing ini atau dari tools search tadi bisa juga. Tapi pada dasarnya tools-tools itu berada di bagian panel Arc Toolbox gitu, teman-teman semua. Ini merupakan tampilan dari Arc Toolbox ya, teman-teman semua ya. Bisa kita lihat ada 3D Analyst Tools gitu ya. Nah, ini ada City Engine dan banyak banget ya teman-teman. Tools-toolsnya ini ada banyak banget. Misalkan nih untuk membuat DAS, misalkan DAS secara otomatis, kita biasanya menggunakan Arc Hydro Tools gitu. Nah, di sini ada banyak banget ya tools-toolsnya gitu. Di dalamnya pun ada lagi nih misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kedepannya bakal kita gunakan sesuai dengan peruntukan kita ya teman-teman ya. Misalkan nanti kita membuat peta kerawanan banjir, maka kita menggunakan tools apa seperti itu. Nah, itu biasanya umum digunakan bagi para surveyor ya teman-teman. Oke, sudah. Oh, ini ada juga nih data driven page toolbar. Ini biasanya digunakan untuk melakukan layout peta ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat banyak halaman atau banyak peta sekaligus, nah kita ketika melayout itu akan dimudahkan dengan tools ini. Jadi ketika nanti kita mau bikin beberapa peta tapi dengan tata letak yang sama, nah kita tinggal menggunakan data driven page toolbar ini untuk mengganti tampilan petanya saja, tapi untuk layoutnya masih sama. Itu keuntungannya. Kemudian di sini ada model builder. Model builder ini digunakan untuk membuat model sketsa. Jadi dalam menganalisis data geografi gitu ya, geospasial di ArcMap itu kita nggak harus semuanya kita lakukan secara gamblang atau secara mencari tools-toolsnya di sini teman-teman. Nah, nanti lewat model builder kita hanya membuat modelnya saja atau membuat semacam diagram alir dengan memasukkan tools yang sesuai dengan fungsinya ke dalam itu, sehingga nanti dia akan proses secara otomatis. Seperti itu teman-teman. Tapi ini digunakan ketika kita sudah memahami ya tools apa saja yang kita gunakan. Karena memang kalau untuk menggunakan ini namun kita belum tahu toolsnya, itu justru bakal bingung ya. Lebih enak yang manual seperti itu. Oke teman-teman, untuk pengenalan awal dari software ArcMap mungkin seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya terkait pembuatan geodatabase. Jadi teman-teman semua, geodatabase itu merupakan satu elemen yang sangat penting ya dalam proses pembuatan data atau pengolahan data geospasial. Mengapa penting? Karena untuk memperoleh peta yang sangat bagus gitu ya, untuk membuat tampilan peta, misalkan peta kerawanan banjir gitu, itu diawali dengan geodatabase yang baik gitu, membuat geodatabase yang teratur. Nah, sekarang kita akan belajar membuat geodatabase gitu ya, yang sederhana aja menggunakan Arc Catalog. Jadi teman-teman silakan buka Arc Catalog. Nah, ini merupakan tampilan dari awal dari Arc Catalognya. Kemudian di sini ada tampilan ya, teman-teman bisa lihat ada apa? Ada file data D gitu ya. Kemudian ada data C. Nah, ini gunanya silakan cari, teman-teman pilih dokumen mana atau folder mana yang akan digunakan untuk menyimpan geodatabase yang akan kita buat. Nah, oke, saya di sini ya. Nah, oke teman-teman semua. Oh ya, sebelum itu
Art Catalog ini, jangan khawatir teman-teman. Ketika teman-teman sudah download software ArcGIS, maka Art Catalog itu otomatis akan terdownload ya. Karena Art Catalog ini bagian dari software ArcGIS, maka software ArcGIS ketika sudah di-download di laptop atau komputer teman-teman, maka Art Catalog ini juga otomatis terdownload di PC atau di laptopnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini foldernya sudah saya pilih, kemudian kita membuat folder baru ya. Untuk geodatabase-nya, klik kanan aja di halaman utama ini, klik kanan, pilih new, pilih folder, kemudian kita ketik aja, contohnya adalah geodatabase, enter. Oke, kita buka aja, klik kiri 2 kali, di sini klik kanan ya, kita pilih personal geodatabase ya teman-teman, karena kita gunakan ini untuk personal juga ya, jadi kita pakai yang personal geodatabase aja. Oke, kita namai dengan misalkan geodatabase underscore geotube. Oke, selanjutnya kita buka lagi dengan cara klik kiri 2 kali, kemudian di dalam personal geodatabase tadi kita klik kanan lagi, kita klik new, kita membuat feature dataset. Nah, feature dataset ini adalah feature ya yang nanti di dalamnya akan berisi tentang SHP atau kelas-kelas dalam yang akan kita gunakan untuk menganalisis di ArcMap seperti teman-teman. Jadi misalkan nih, kita membagi feature class atau SHP itu dengan dua bagian atau dua klasifikasi. Pertama, klasifikasi dasar, yaitu ada jaringan jalan, sungai, kemudian titik-titik ibu kota misalkan, kemudian batas wilayah, kemudian batas kecamatan, batas kabupaten yang sifatnya dasar-dasar dalam kewilayahan ya. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya itu tematik, contohnya curah hujan, geologi, kemudian data tanah, kemudian data kemiringan lereng. Nah, itu sifatnya tematik ya teman-teman. Tapi untuk yang dasar, contohnya setelah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kita coba bikin geodatabase untuk data-data yang tematik ya teman-teman. Atau yang dasar terlebih dahulu boleh. Jadi kita buat aja di sini dasar. Oke. Kemudian klik next. Nah, di sini teman-teman bakal bertemu dengan pemilihan dari koordinat sistem ya teman-teman. Nah, gimana kita menentukan koordinat sistem? Nah, teman-teman harus menyesuaikan dulu data yang bakal digunakan itu data apa. Nah, oke. Sebelum kita pilih koordinat sistem, kita kembali ke ArcMap tadi ya teman-teman. Ini kita close dulu sebentar, nggak masalah. Kita buka ArcMap kita. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang akan kita buat database-nya. Oke, data apa itu? Oke, tadi kita klik add data ya untuk memasukkan data. Kemudian ini ada 3 save file ya, atau 3 SHP yang sudah saya siapkan dari administrasi kecamatan. Ini untuk data poligon, kemudian jalan, ini untuk data line atau garis, kemudian titik pendidikan atau titik-titik dari lokasi bangunan pendidikan yang ada di Kota Palembang. Nah, jadi ini daerahnya di Kota Palembang, teman-teman. Nah, kita masukkan aja ya 3 SHP ini. Nah, ini merupakan tampilan dari ketiga SHP yang sudah kita masukkan. Ada poligon, kemudian line, dan juga titik-titik ya, teman-teman. Nah, karena ini lokasinya di Palembang gitu ya, maka kita kembali ke Art Catalog tadi. Maka kita harus menyesuaikan di mana atau Kota Palembang itu memiliki koordinat berapa gitu. Misalkan secara UTM dia koordinatnya berapa gitu. Oke, kita buka dulu ya dasar. Tadi saya ulangi ya. New, kemudian feature dataset, kemudian kita klik dasar. Klik next aja. Nah, di sini karena Palembang itu berada di zona UTM 48S, maka kita pilih yang zona project koordinat sistem. Kemudian kita pilih yang UTM. Kemudian pilih ini ya,
pertama WGS dulu, pilih WGS 1984, kemudian pilih Southern Hemisphere. Ini menunjukkan bahwasanya S ini Southern berarti di bawah lintang, kemudian Northern berarti berada di atas garis bujur, garis khatulistiwa maksudnya. Nah, kemudian kita pilih 48S ya, karena kota Palembang berada di zona 48S menurut koordinat dari UTM, seperti itu. Nah, di mana kita menemukan proyeknya tersebut? Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa cari di Google ya, itu banyak banget referensinya. Nanti coba saya bantu untuk caranya gimana. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Klik next kalau sudah. Ini langsung next saja. Kemudian finish. Nah, maka akan tampil ya teman-teman. Ini feature dataset. Kemudian kita klik kiri 2 kali masuk. Nah, sekarang kita membuat feature class. Nah, feature class ini itu disesuaikan dengan data yang kita masukkan tadi ya teman-teman. Ada pendidikan, ada jalan, dan juga administrasi kecamatan. Kita masukkan pertama kali yang pendidikan ya, coba. Kita masukkan yang pendidikan. Oke, kita klik kanan, new future data class. Masukkan pendidikan ya teman-teman. Kemudian ini kita kasih penjelasannya ya, pendidikan. Nah teman-teman, tipe dokumennya perlu diganti ya. Ini kan polygon features ya. Kita ganti menjadi poin ya, karena kan pendidikan tadi kan bentuknya adalah poin. Jadi kita ganti menjadi point feature. Kemudian kita klik next gitu ya. Ini nah, tadi kan sebelumnya kita membuat nama dari SHP-nya ya, teman-teman. Nama SHP-nya adalah pendidikan. Nah, kemudian di sini ini akan menampilkan atribut tabel dari shape file atau data pendidikan tersebut. Nah, di sini sudah ada template ya, biasanya adalah object ID, kemudian geometri. Itu yang menjadi template di ArcGIS gitu. Tapi misalkan teman-teman mau nambahin misalkan nama sekolah, itu bisa aja langsung ditambahin di sini ya. Nama misalkan, nama sekolah. Tipenya itu bisa sesuaikan ya, karena nama sekolah itu nggak mungkin angka, pasti huruf, maka dibuatnya dalam bentuk teks seperti itu. Begitu juga untuk data-data yang lainnya, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Setelah itu kita klik finish. Oke. Nah, maka data pendidikan sudah tertampil. Selanjutnya kita bikin yang jalan ya, teman-teman. Kita bikin yang jalan. Klik kanan, new feature class, kemudian kita pilih jalan. Ini jaringan jalan. Nah, untuk feature-nya, karena jalan itu adalah line ya, jadi kita pilih yang line features gitu. Next, kemudian ini next aja ya. Nah, ini udah jadi teman-teman yang jalan. Selanjutnya kita buat yang batas wilayah ya. Oke, karena memang batas wilayah ini adalah bentuknya polygon, maka kita nggak perlu menggantinya menjadi apapun. Tetap polygon features. Klik next, kemudian kita langsung aja finish. Nah, sekarang ini sudah jadi teman-teman geodatabase dari data yang sudah kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang namanya geodatabase tree ya. Tree itu apa? Pohon ya. Jadi di sini teman-teman. Jadi kita bisa membaca ya bahwasanya di folder geodatabase itu memiliki personal geodatabase. Nah, personal geodatabase ini artinya berisi tentang data-data yang digunakan dan berbasis spasial. Mengapa demikian? Terbukti pada bagian future dataset dasar ini, tadi kita sudah menerjemahkan sistem proyeksi apa yang kita gunakan untuk analisis kita gitu. Nah, kemudian di dalam future dataset dasar, kita punya future data class pendidikan yang poin, kemudian jalan itu line, kemudian BTS atau batas administrasi berupa polygon. Sehingga kita sudah membuat geodatabase yang sederhana, teman-teman. Oke, untuk memasukkannya bagaimana? Kita buka ArcMap. Kemudian kita klik katalog ya. Kita cari di mana lokasi kita membuatnya tadi. Oke, ini sudah kita temukan ya, teman-teman. Lokasi kita membuat
geodatabase, kemudian kita masukkan saja. Oke, jadi kita sudah membuat 3 geodatabase untuk batas wilayah administrasi, kemudian jaringan jalan, dan juga titik pendidikan yang ada di Kota Palembang. Nah, setelah ini nanti tinggal kita melakukan digitasi untuk setiap SHP yang sudah kita buat. Gunanya apa? Gunanya untuk mengisi data dari setiap SHP tersebut. Karena kalau yang kita masukkan tadi di awal ya, yang ini, kemudian jalan dan juga administrasi, ini sudah berupa dokumen yang sudah jadi ya. Jadi memang sudah bentuknya kayak gini, tapi geodatabase yang kita buat bentuknya masih kosongan gitu. Nah, sehingga untuk mengisinya kita perlu melakukan satu kegiatan yang bernama digitasi, seperti itu teman-teman. Nah, untuk video pengenalan ArcMap atau ArcGIS dan juga bagaimana cara membuat geodatabase untuk dokumen SHP di dalam menggunakan ArcCatalog, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa di komen, like, dan di subscribe untuk perkembangan channel GeoTube ID ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.